Satu proses mempersembahkan. 11 alasan mengapa INFJ memiliki sedikit teman. Nomor 1, mereka sangat membutuhkan waktu untuk menyendiri. Kebutuhan akan kesendirian ini berasal dari sifat introvert yang secara alamiah dimiliki oleh orang-orang INFJ. Mereka mempunyai imajinasi yang sangat aktif, yang menjadikan mereka sebagai pribadi dengan pikiran yang kompleks dan kreatif. Ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang menarik, seringkali melayang-layang di kepala mereka, dan mereka membutuhkan waktu dan ruang untuk memprosesnya. Lalu, individu-individu yang memiliki tipe kepribadian ini terus-menerus menyerap informasi dari dunia di sekitar mereka, yang membuat mereka sering merasa kewalahan dan kelelahan. Akibatnya, mereka menjadi tidak ingin menghabiskan banyak waktu dengan orang lain, dan lebih memilih untuk menyendiri. Nomor 2, mereka tidak suka berpura-pura merasa senang ketika bersosialisasi dengan orang lain. Orang-orang INFJ tidak suka menjadi pusat perhatian, dan mereka tidak tahan berada di sekitar sesamanya yang terlalu egois atau berpikiran sempit. Mereka lebih suka menyendiri daripada memaksakan diri untuk berinteraksi dengan individu-individu yang tidak mereka sukai. Selain itu, mereka cenderung merasa tidak nyaman dalam membicarakan hal-hal dangkal yang tidak bermakna dan tidak bermanfaat sama sekali. Mereka lebih suka berinteraksi pada tingkat yang lebih personal dan ingin mengenal seseorang dengan mendalam terlebih dahulu sebelum membuka diri mereka sepenuhnya. Daripada membicarakan tentang diri mereka sendiri, mereka lebih memilih untuk mendengarkan dan mempelajari sesuatu yang baru dari lawan bicaranya. Karena itulah, beberapa orang sering merasa canggung dan menganggap mereka aneh. Nomor 3, mereka sangat pandai membaca orang lain. Individu-individu INFJ selalu mengamati lingkungan di sekitar mereka, dan mereka mampu melihat pola-pola yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka sangat perseptif dan peka terhadap rangsangan indrawi, yang berarti mereka dapat memahami emosi, serta bahasa tubuh yang ditunjukkan orang lain dengan mudah. Ketika mereka berkomunikasi dengan sesamanya, mereka sepenuhnya terlibat dalam percakapan tersebut, dan sadar akan seluruh perkataan, serta tindakan lawan bicaranya. Ya, hal ini dapat membuat mereka yang memiliki tipe kepribadian ini terlihat lebih dalam daripada sesamanya, namun, di sisi lain, mereka bisa memberikan respon yang terkesan kasar dan kritis, yang mampu menyinggung lawan bicaranya. Nomor 4, apa yang menurut mereka menyenangkan, tidak selalu menyenangkan di mata orang lain. Orang-orang INFJ suka melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri, dan mereka pada umumnya tidak tertarik dengan hal-hal yang biasanya disukai oleh mayoritas individu. Tetapi, ini bukan berarti kalau mereka adalah pribadi yang membosankan atau tidak senang bersosialisasi dengan sesamanya. Mereka hanya berbeda dengan tipe kepribadian lainnya, yang membuat mereka mengalami kesulitan untuk menemukan sesamanya yang memiliki minat dan passion yang sama dengan mereka. Mereka sering tertarik pada hiburan-hiburan yang mengandung unsur intelektual daripada kebanyakan orang, dan hal ini dapat membuat mereka lebih menantang ketika diajak bersosialisasi. Nomor 5, sulit untuk memahami mereka. Individu-individu INFJ sebenarnya memiliki keinginan yang dalam untuk dimengerti oleh orang lain, tetapi
Pada dasarnya, mereka memang sangat sulit untuk dipahami. Meskipun mereka mampu memahami emosi sesamanya dengan baik, mereka cenderung pendiam, tertutup, dan tidak terbuka akan pikiran serta perasaan mereka sendiri. Mereka membutuhkan waktu untuk mengenal seseorang dengan lebih dekat sebelum memutuskan untuk jujur dan berterus terang akan pemikiran serta emosi mereka. Karena itulah, orang-orang INFJ seringkali terkesan tidak friendly pada orang lain, yang membuat mereka sulit untuk didekati. Nomor 6, mereka sangat mandiri dan independen. Karena sifat mandiri mereka, individu-individu INFJ cenderung menghabiskan sebagian besar waktu mereka sendirian. Mereka tidak suka bergantung kepada orang lain, dan mampu menangani segala sesuatu sendirian. Tetapi, ini bukan berarti kalau mereka yang memiliki tipe kepribadian ini sama sekali tidak ingin menjalin ikatan persahabatan atau tidak mau berada di sekitar sesamanya. Justru sebaliknya, mereka sebenarnya suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang dapat memahami mereka dan bisa mengerti akan kebutuhan mereka untuk menyendiri. Nomor 7, mereka tidak mudah mempercayai orang lain. Individu-individu INFJ sangat berhati-hati untuk menaruh kepercayaan pada orang lain, karena mereka mampu mengetahui maksud dan niat tersembunyi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka memiliki intuisi yang kuat dan dapat dengan mudah mengetahui pertanda kebohongan, ketidakjujuran, manipulasi, dan ketidaktulusan seseorang. Jadi, jika kamu mencoba menipu mereka dengan memasang topeng dan berpura-pura, mereka akan langsung mengetahuinya. Karena mereka yang INFJ sangat menghargai kejujuran dan ketulusan, mereka akan berusaha keras untuk menghindari individu-individu yang hipokrit atau manipulatif. Nomor 8, mereka sangat sensitif. Orang-orang INFJ mempunyai sifat yang peka dan sensitif. Mereka sangat emosional dan empatetik, dan ini bisa menjadi hal yang positif dan negatif bagi mereka. Memiliki watak tersebut akan baik untuk mereka, karena ini menandakan bahwa mereka dapat memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Di sisi lain, hal ini buruk bagi mereka karena mereka dapat mengalami kelelahan emosional akibat terlalu berempati dengan kesedihan dan masalah orang lain. Karena bawaan mereka yang sensitif, mereka yang INFJ sering merasa harus untuk menyembunyikan perasaan mereka dari semua orang yang ada di sekitar mereka, meskipun mereka terus memproses apa yang dilakukan atau dikatakan sesamanya. Hal ini terkadang membuat INFJ mengisolasi diri mereka dari dunia luar dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyendiri dan memikirkan hal-hal secara mendalam. Nomor 9, mereka tidak menyukai konflik dan membenci drama. Individu-individu INFJ tidak cocok dengan tipikal-tipikal pertemanan pada umumnya, yang biasanya melibatkan gosip dan membicarakan kejelekan orang lain. Selain itu, mereka juga tidak menyukai konflik, dan lebih memilih untuk berada di sekitar sesamanya, yang memiliki nilai, serta keyakinan yang serupa dengan mereka. Mereka tidak mau membuang-buang waktu dan energi mereka untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak setuju dengan mereka atau tidak menghormati mereka. Faktanya, seorang INFJ tidak bisa menoleransi drama. Jadi, kalau seseorang terus-menerus membawa energi negatif ke dalam hidup mereka,
mereka akan kehilangan minat pada individu tersebut dan pada akhirnya memutuskan hubungan dengan mereka. Nomor 10. Mereka sangat selektif tentang siapa yang mereka izinkan untuk masuk ke dalam hidup mereka. Mereka yang memiliki tipe kepribadian INFJ, percaya bahwa setiap orang bisa dijadikan sebagai teman, tetapi hanya akan ada beberapa individu yang pantas untuk dijadikan sahabat. Oleh karena itu, mereka sangat selektif tentang siapa yang mereka izinkan untuk masuk ke dalam hidup mereka. Mereka ingin memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam lingkaran persahabatan mereka benar-benar dapat dipercayai. Bagi individu-individu INFJ, persahabatan bukanlah sebuah hubungan dangkal yang ada hanya untuk bersenang-senang saja, tetapi itu merupakan ikatan yang dalam dan bermakna yang membutuhkan banyak kepercayaan serta rasa saling menghormati. Jenis lingkaran persahabatan seperti ini membutuhkan waktu untuk berkembang dan tidak mudah untuk dibentuk. Nomor 11, mereka terlalu intens bagi kebanyakan orang. Ya, mereka mungkin memiliki karakteristik yang kalem dan pendiam, tetapi orang-orang INFJ merupakan tipe individu yang paling otentik yang pernah kamu temui. Mereka percaya bahwa membangun ikatan sejati sangatlah penting, dan mereka ingin terhubung dengan orang lain pada tingkat yang dalam. Namun, masalahnya adalah kebanyakan individu tidak bersedia melakukan hal yang sama dengan mereka. Mayoritas orang tidak selalu tertarik dengan pembicaraan yang mendalam atau hubungan bermakna yang ditawarkan oleh individu-individu INFJ. Karena alasan itulah, mereka yang INFJ dapat terkesan terlalu intens atau serius, dan hal ini bisa membuat mereka kesulitan untuk menemukan teman yang dapat benar-benar memahami mereka. Orang-orang INFJ bisa menjadi teman yang luar biasa, dan mereka memiliki banyak kualitas-kualitas positif yang membuat mereka benar-benar berharga. Tetapi, penting untuk diketahui bahwa individu-individu yang memiliki tipe kepribadian ini lebih mementingkan kualitas dan bukan kuantitas dalam pertemanan. Mereka biasanya mencari orang-orang yang mempunyai nilai dan keyakinan yang sama dengan mereka untuk dijadikan sahabat. Mereka ingin berbagi pengalaman pribadi, menjalin hubungan yang lebih dalam melalui percakapan yang bermakna, dan menghabiskan waktu dengan individu-individu yang menghargai kepribadian mereka yang unik. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.